Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Endah Sayyidatun Nisa, Aini Zaratul Nafisa, Nur Salim, Ahmad Ainun Najib, Ragil Dia Prasetya, Dawam Ahsanul Fi'li, dan Andi Sulistyo akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu terdiri dari materi pertama analisis jaringan, kedua teori permainan, ketiga rantai Markov, dan keempat teori antrian. Pertama yaitu analisis jaringan akan disampaikan oleh teman kita Nur Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 yang bertema analisis jaringan. A. Pengertian analisis jaringan. Jaringan lahir karena berbagai keperluan seperti transportasi, listrik, komunikasi, perencanaan proyek, aliran air, pembuatan jalan, dan lain-lain. Saat ini jaringan sangat penting sebab dengan jaringan masalah yang besar dan rumit dapat disederhanakan. Ada beberapa jaringan yang dapat diselesaikan dengan permasalahan program linear, yaitu permasalahan lintasan terpendek, masalah diagram pohon terpendek, masalah aliran maksimum, dan penyelesaian proyek dengan program evaluation and review teknik atau yang bisa disebut PERT, dan critical path method atau CPM. Permasalahan yang muncul dalam analisis jaringan. 1. Masalah lintasan terpendek. Masalah lintasan terpendek adalah masalah yang menyangkut not panjang jalur arah lintasan. Dalam lintasan ini perlu diperhatikan khusus yaitu not supply atau not awal dan not demand atau bisa disebut not akhir. 2. Masalah diagram pohon terpendek. Masalah kedua pada masalah ini di atas yaitu menentukan jaringan pipa air terpendek. Masalah ini menentukan jaringan pipa air terpendek termasuk dalam masalah diagram pohon terpendek. 3. Masalah aliran maksimum. Diagram kapasitas maksimum dari transportasi kereta dari not awal O ke not akhir T untuk membahas aliran maksimum. Pada beberapa terminologi yang harus kita pahami, terlebih dahulu perhatikan arah dan sambungan jaringan. Menyelesaikan proyek dengan PERT dan CPM. 1. PERT dengan waktu tepat. Keberhasilan pengelolaan proyek skala besar adalah kehati-hatian dalam perencanaan, penjadwalan, dan koordinasi antara kegiatan aktivitas yang terkait. Prosedur yang cukup terkenal adalah prosedur program evaluation and review teknik atau bisa disebut PERT, dan critical path method atau bisa disebut CPM. Sistem PERT dirancang untuk membantu dalam perencanaan dan kontrol, sehingga tidak dibuat secara langsung untuk mengoptimalkan. 2. PERT dengan pendekatan 3 waktu. Sampai sejauh ini kita menganggap bahwa perkiraan atau perhitungan waktu adalah tepat. Namun demikian kenyataan di lapangan tidaklah demikian. Ada kalanya waktu lebih panjang dari perkiraan, tetapi ada kalanya waktu lebih cepat selesainya sebuah aktivitas. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya materi kedua yaitu teori permainan yang akan disampaikan oleh teman kita Ainun Najib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan teori permainan. Pengertian teori permainan adalah suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antara berbagai kepentingan. Teori ini dikembangkan untuk menganalisa proses pengambilan keputusan dari situasi-situasi persaingan.
yang berbeda-beda dan melibatkan dua atau lebih kepentingan. Teori permainan mula-mula dikemukakan oleh seorang ahli matematika Prancis yang bernama Émile Borel tahun 1921. Kemudian John von Neumann dan Oscar Morgenstern mengembangkan lebih lanjut sebagai alat untuk merumuskan perilaku ekonomi yang bersaing. Aplikasi-aplikasi nyata yang paling sukses dari teori permainan banyak ditemukan dalam militer, tetapi perkembangannya dunia usaha bisnis yang semakin bersaing dan terbatasnya sumber daya serta saling ketergantungan sosial, ekonomi dan ekologi yang semakin besar akan meningkatkan pentingnya aplikasi-aplikasi bisnis teori permainan. Jenis situasi permainan. Situasi permainan yang kompetitif dapat dibagi menjadi beberapa kategori. 1. Berdasarkan pada jumlah pengambil keputusan yang disebut pemain. 2. Berdasarkan pada hasil yang diukur dalam keuntungan dan kerugian pemain. Macam-macam strategi dalam teori permainan. 1. Strategi murni. 2. Strategi atlet. 3. Strategi manajer. 4. Strategi dominan. 5. Strategi campuran. Demikian presentasi dari saya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu materi rantai Markov yang akan disampaikan oleh teman kita Ainisa Nafisa. Bab ketiga, rantai Markov. Pengertian: suatu teknik matematik yang biasa digunakan untuk melakukan pembuatan model bermacam-macam sistem dan proses bisnis. Langkah-langkah Markov dibagi menjadi dua. Yang pertama, metrik aljabar primer. Yang kedua, metrik probabilitas transisi. Untuk mendapatkan analisa rantai Markov ke dalam suatu kasus, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, jumlah probabilitas transisi untuk suatu keadaan awal dari sistem adalah 1. 2. Probabilitas tersebut berlaku untuk semua partisipasi dalam sistem. 3. Probabilitas transisi konstan sepanjang waktu. 4. Kondisi merupakan kondisi yang independen sepanjang. Studi kasus PT Hemat menggunakan rantai Markov dibagi menjadi 4. Yang pertama, peluang hemat 36,5%. Pada yang metode kedua, peluang hemat 35,6%. Dan yang ketiga dan keempat 35,62%. Setelah dihitung peluang marketplace pada 3 produk minyak goreng pada bulan keempat, yaitu 36%, 42%, 22%. Saya Ragil. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu teori antrian. Dalam teori antrian, saya akan menjelaskan tentang beberapa yang ada di dalam antrian. Yang pertama yaitu komponen proses antrian. Yang kedua, struktur dasar proses antrian. Yang ketiga, kerangka keputusan masalah antrian. Yang keempat yaitu asumsi-asumsi teori antrian. Di dalam teori antrian saya akan menjelaskan 4 hal seperti ini. Sekarang yang pertama kita akan membahas tentang komponen proses antrian. Komponen proses antrian adalah satu kedatangan. Setiap masalah antrian melibatkan kedatangan. Pelayanan atau mekanisme pelayanan dapat terdiri dari satu atau dua pelayanan atau satu atau lebih fasilitas pelayanan. Yang ketiga, antri. Inti dari analisis antrian adalah antri itu sendiri. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dasar proses antrian. Struktur dasar proses antrian pada umumnya dikelompokkan ke dalam 4 struktur dasar menurut sifat-sifat fasilitas pelayanan, yaitu 1. Saluran 1 tahap.
2. Banyak saluran satu tahap. 3. Satu saluran banyak tahap. 4. Banyak saluran banyak tahap keempat kelompok. Sekarang kita akan menjelaskan tentang kerangka keputusan masalah antrian. Kerangka keputusan masalah antrian berbeda dengan mathematical programming. Tak ada pengetahuan terpadu yang terhubung dengan optimasi masalah antrian, sehingga kebanyakan literatur teori antrian menekankan penemuan operating karakteristik atau ciri-ciri operasi sistem antrian. Ciri-ciri operasi menjelaskan bekerjanya sistem dalam bentuk ukuran-ukuran, misalnya rata-rata waktu menunggu, waktu nganggur pelayanan, dan lain-lain. Namun ukuran presentasi sistem sesungguhnya hanya input dalam suatu kerangka konsep yang lebih luas. Ciri-ciri operasi yang akan dipelajari oleh PN sama dengan probabilitas N pengantri dalam sistem L sama dengan rata-rata banyaknya pengantri dalam sistem. LQ adalah rata-rata banyaknya pengantri dalam antrian. Y adalah rata-rata waktu menunggu dalam sistem antri plus pelayanan. PO atau I adalah proporsi waktu nganggur pelayan. Tidak ada pengantri. Kebanyakan analisis masalah antrian akhirnya sampai pada pertanyaan bagaimana merancang fasilitas pelayanan atau berapa tingkat pelayanan yang harusnya disediakan. Jadi, jika variabel keputusannya adalah tingkat pelayanan, maka model harus mengidentifikasi hubungan antara tingkat pelayanan dengan parameter dan variabel-variabel yang relevan. Sedangkan kriteria evaluasi keputusan dari model ini adalah total expected cost, hubungan variabel keputusan tingkat pelayanan dengan kriteria evaluasi atau total expected cost. Tunjukkan pada terlihat pada total expected cost merupakan jumlah dari dua biaya yang berlainan, yaitu 1. Biaya pelayanan dan 2. Biaya menunggu. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang asumsi-asumsi teori antrian. Asumsi-asumsi teori antrian memiliki 4. Yang pertama, distribusi kedatangan model antrian adalah model probabilistik atau yang biasa disebut stokastik. Distribusi Poisson adalah distribusi diskrit dengan rata-rata sama dengan varians. Yang ketiga, distribusi waktu pelayanan. Waktu pelayanan dalam proses antrian dapat juga sesuai atau pas dengan salah satu bentuk distribusi probabilitas. Yang keempat, sistem antri steady state atau transient steady state. Diasumsikan bahwa ciri-ciri operasi seperti panjang antrian dan rata-rata waktu menunggu akan memiliki nilai konstan setelah sistem berjalan selama suatu periode waktu. Yang kelima, tingkat kedatangan dan tingkat pelayanan. Diasumsikan bahwa tingkat pelayanan harus melebihi tingkat kedatangan pengantri. Yang keenam, proses kelahiran murni dan kematian murni. Dalam bagian ini kita mempertimbangkan 2 proses khusus. Yang ketujuh, model kelahiran murni, pertimbangan situasi pengeluaran akte kelahiran untuk bayi-bayi yang baru lahir. Yang kedelapan, model kematian murni, pertimbangan situasi penyimpanan
mereka unit barang di awal minggu untuk memenuhi permintaan pelanggan selama minggu.